Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di dua video sebelumnya membahas mengenai inflasi dan kebijakan moneter. Video ini kita akan membahas mengenai kebijakan fiskal. Apa itu kebijakan fiskal dan apa saja yang akan dijelaskan dalam video ini? Tonton videonya sampai habis ya. Apa itu kebijakan fiskal? Kebijakan fiskal adalah kebijakan penyesuaian di bidang pengeluaran dan penerimaan pemerintah untuk memperbaiki keadaan ekonomi. Yang selanjutnya yaitu tentang fungsi kebijakan fiskal. Fungsi yang pertama adalah fungsi alokasi. Fungsi utama kebijakan fiskal adalah menentukan dengan tepat bagaimana dana akan dialokasikan. Hal ini erat kaitannya dengan masalah perpajakan dan pengeluaran. Karena alokasi dana tergantung pada pengumpulan pajak dan pemerintah menggunakan pendapatan untuk tujuan tertentu. Anggaran nasional menentukan bagaimana dana dialokasikan. Ini berarti bahwa jumlah tertentu dari dana yang disisihkan untuk tujuan khusus yang ditetapkan oleh pemerintah. Fungsi yang kedua yaitu fungsi distribusi. Jika tadi fungsi alokasi hanya menentukan berapa banyak yang akan disisihkan dan untuk tujuan apa, sementara fungsi distribusi adalah untuk menentukan lebih spesifik bagaimana dana tersebut akan didistribusikan ke seluruh segmen ekonomi. Misalnya, pemerintah mungkin mengalokasikan 1 triliun terhadap program-program kesejahteraan sosial, dan lain sebagainya. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi stabilisasi. Stabilisasi adalah fungsi lain yang penting dari kebijakan fiskal. Tujuannya agar pertumbuhan ekonomi menjadi stabil. Dan fungsi yang terakhir yaitu fungsi pembangunan. Fungsi utama keempat kebijakan fiskal adalah pembangunan. Pembangunan tampaknya menunjukkan pertumbuhan ekonomi. Bahasan selanjutnya yaitu tujuan kebijakan fiskal. Menurut John F. Dewey, tujuan kebijakan fiskal ada 3. Yang pertama, meningkatkan pendapatan nasional dan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, memperluas lapangan kerja dan mengurangi pengangguran. Serta yang ketiga, menstabilkan harga. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai instrumen kebijakan fiskal. Terdapat 2 instrumen. Yang pertama, sistem perpajakan atau tax. Pemungutan pajak merupakan suatu sarana dalam kebijakan fiskal untuk mengatur perekonomian. Secara ekonomi, pajak dapat didefinisikan sebagai pemindah sumber daya yang ada di sektor rumah tangga dan dunia usaha ke sektor pemerintah. Dalam instrumen perpajakan ini, pemerintah bisa melakukan kebijakan 1. Menaikkan pajak, maksudnya menaikkan tarif pajak. Kebijakan ini ditujukan untuk memperkuat kas pemerintah dan memperbesar pengeluaran. Kebijakan yang kedua, pemerintah bisa menurunkan pajak atau menurunkan tarif pajak. Kebijakan ini dilakukan untuk memberi kesempatan perusahaan untuk berinvestasi dan meningkatkan konsumsi. Instrumen yang kedua yaitu kebijakan anggaran. Dalam kebijakan anggaran ini dibagi menjadi 2, ada kebijakan anggaran berimbang dan tidak berimbang. Yang pertama, kebijakan anggaran berimbang, di mana pengeluaran pemerintah sama dengan penerimaannya. Sementara, kebijakan anggaran tidak berimbang dibagi menjadi 2 lagi. Ada kebijakan anggaran defisit, yaitu anggaran di mana pengeluaran lebih besar daripada penerimaan. Nah, biasanya pemerintah mengambil kebijakan anggaran defisit ini jika keadaan negara sedang mengalami resesi. Kemudian kebijakan yang kedua adalah kebijakan anggaran surplus, di mana pengeluaran lebih kecil daripada penerimaan. Nah, jika kebijakan defisit saat keadaan resesi, kebijakan surplus ini diambil oleh pemerintah saat keadaan ekspansif atau memanas. Yang selanjutnya kita akan mempelajari mengenai jenis kebijakan fiskal. Jenis kebijakan fiskal yang pertama adalah kebijakan fiskal ekspansif. Kebijakan ini bertujuan untuk menaikkan daya beli masyarakat dengan cara 1. Menaikkan pengeluaran pemerintah dan yang kedua, menurunkan penerimaan pajak. Kebijakan fiskal yang kedua adalah kebijakan fiskal kontraktif, di mana
Tujuannya adalah menurunkan daya beli masyarakat dan mengatasi inflasi. Caranya dengan menurunkan pengeluaran pemerintah dan menaikkan penerimaan pajak. Sekian pembahasan dalam video ini. Untuk lebih lanjutnya, bisa melihat dalam buku pelajaran dan mencari informasi sendiri melalui internet. Semoga apa yang disampaikan dalam video ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk semuanya. Dan tetap semangat. Jangan lupa untuk terus belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.